Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersama saya dengan Dr. Andri Kunahan LCMA. Bagaimana sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz, tadi dari pembahasan kita telah membahas tentang kejadian manusia dan apa yang rencana kita ke depannya sebagai manusia. Mohon sahabat Az-Zakir memberikan motivasi kepada jamaah semuanya agar kita sebagai manusia mampu bisa mengukur jati diri manusia itu sendiri, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, dari tentang penciptaan kita, dari tadi diterangkan dari status jasmani, kemudian nanti kita kembali kepada Allah menjadi tamu. Untuk itu mohon penjelasannya untuk kita. Baik. Oke. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik para pemirsa serta para jamaah Az-Zakir dimanapun berada, tentunya ketika kita membahas terkait tentang asal kejadian manusia dan apa manusia yang diperbuat di alam bumi ini atau di alam dunia ini, tentunya yang pertama kita harus meyakini Allah lah yang menciptakan kita. Menciptakan kita dari setetes air yang hina, kemudian Allah masukkan ruh, kemudian akhirnya kita tumbuh dan terlahir di alam dunia ini. Ya, maka di dalam surah Al-An'am juga disebutkan terkait tentang penciptaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses penciptaan manusia Allah sudah mentakdirkannya. Ya. Walaupun ada teori-teori yang lain itu terpatahkan ya. Jadi bahwa Allah lah yang menciptakan manusia itu. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, tentunya penciptaan manusia kenapa diciptakan? Nah, itu menghantarkan diri kita untuk senantiasa berbuat sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dan Allah dan para rasulnya yang telah menciptakannya. Ya, jadi ketika kita menjalankan kehidupan ini dengan Allah menciptakan kita di alam dunia, maka ada 3 misi yang kita untuk senantiasa kita jalankan. Yang pertama adalah ibadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang luas. Ya, dengan makna yang luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, untuk menjadi khalifatullah fil ardi, ya, pemimpin ya di muka bumi ini. Ya. Maka ini sebagai tugas kita. Dan yang ketiga adalah amanah untuk bisa mengelola, ya, melestarikan bumi ini, ya, melestarikan dalam kehidupan manusia di alam dunia ini, ya, dengan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan alam semestanya, ya, dengan kehidupan manusianya, ya, dengan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang lain dan sebagainya. Nah, tentunya kita senantiasa menjalankan tugas dan amanah ini yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan poin yang ketiga, tentunya dalam beribadah sampai pada akhirnya nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fase yang kita jalankan sudah, ya, ini fase kedua. Yang pertama di alam ruh, ya. Di alam ruh kita sudah
menyatakan untuk beriman kepada Allah, alastu birabbikum, bala syahidna, ya kan? Allah nanya kepada kita. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan tentunya ketika ruh sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka kita sudah punya konsekuensi untuk mengimani, menjalankan syariat, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Hijr diingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Pada hakikatnya kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu menjadi penekanan buat kita masalah iman, bahwa kita dari Allah dan akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bingkai Islam ini, dalam bingkai keimanan kita kepada Allah, ada visi misinya, ya, bahwa kita dari mana diciptakan dan untuk apa kita diciptakan, dan akan kembali kemana kita setelah diciptakan ini, setelah kita berbuat di alam dunia. Maka kita senantiasa memupuk iman, melaksanakan ibadah, dan juga amal soleh. Itu ya, 3 hal itu yang kita jalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Haji, insyaallah mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dan hikmah. Ya, terima kasih wajangan buat sahabat Az-Zakir. Semoga kita tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz, bahwa misi kita di dunia ini beribadah, berbuat baik, ya Pak Ustaz, ya. Berbuat baik mumpung kita masih ada umur, mumpung kita dikasih nafas oleh Allah, kita gunakan hidup ini dengan beribadah. Jangan lupa diri kita berasal, dan nanti kita akan kembali ke asal. Semoga sahabat Az-Zakir semuanya, apa yang diberikan oleh Allah yaitu berupa ruh, kita pergunakan hidup ini yang sangat singkat ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Semoga sahabat Az-Zakir semuanya, mari jangan kita sombongkan diri kita, karena badan kita ini hanya segumpal bangkai, segumpal tanah yang menjijikkan. Dengan semoga yang disampaikan oleh guru-guru kita nanti menjadikan manfaat. Demikian podcast Az-Zakir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.